Halo anak didik Bapak sekalian, senang berjumpa kembali dengan kalian pada pagi hari ini. Bapak berharap semua dalam sehat ya, dan sudah ada tugas-tugas yang kita kerjakan sebelumnya, khususnya tentang bab 2. Pada pertemuan kita pagi ini anak-anak Bapak, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran di bab 3. Topik kita pada pertemuan kali ini adalah fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Ya, sekali lagi, topik kita adalah fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Jadi, pertemuan kita kali ini mempunyai tujuan anak-anak Bapak. Tentunya dengan memahami fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara, kita bisa melaksanakan apa-apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan, kita harapkan dari pertemuan bab 3 ini. Yang pertama, setelah mengerjakan tugas nantinya, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan hubungan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya dengan sistematis. Yang berikutnya, melalui pengenalan teknologi, peserta didik mampu memanfaatkan untuk menyalurkan aspirasi dengan bijak. Dan setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik juga mampu menguraikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan terperinci. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran dari bab 3 ini adalah setelah memahami materi, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik dalam kehidupan sehari-hari dengan jujur, amanah, dan terintegrasi. Anak-anak Bapak sekalian, berbicara tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara, nanti kita akan berbicara juga tentang struktur politik Indonesia, berbicara tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara, juga kita berbicara tentang penerapan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan good governance. Mungkin kalau kalian lihat slide ini, masing-masing kita pernah mengikuti ini, ya, di mana pada gambar di slide, pada kegiatan di atas, siswa yang terpilih akan menduduki jabatan sebagai ketua, kemudian ketua menunjuk sekretaris dan bendahara. Dan tahukah Anda bahwa lembaga-lembaga negara juga dipilih untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan? Mari kita simaklah pembahasan berikut ini. Anak-anak Bapak sekalian, struktur politik di Indonesia itu terbagi atas 2. Yang pertama namanya suprastruktur politik, yang kedua namanya infrastruktur politik. Apa itu suprastruktur politik? Suprastruktur politik itu adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara. Suprastruktur politik merupakan lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Itulah suprastruktur. Nanti akan kita lihat apa-apa saja yang menjadi suprastruktur politik kita. Demikian infrastruktur. Infrastruktur politik adalah mesin politik masyarakat yang terdiri atas beberapa kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan sosial, ekonomi, tujuan, dan kesamaan lainnya. Lembaga-lembaga negara, sebelum kita nanti berbicara tentang suprastruktur maupun infrastruktur, kita bisa melihat lembaga-lembaga negara kita menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di sana ada KPU, Bank Sentral, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden, DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mencakup lembaga negara dalam bagian susunan lembaga negara sesudah amandemen Undang-Undang Negara tahun 1945, kita bisa melihat ada perubahan. Setelah reformasi, ada beberapa lembaga yang baru muncul. Mungkin kalau kita mau lihat, di situ ada Komisi Yudisial, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada Dewan Perwakilan Daerah. Jadi 4 lembaga ini dari MPR, DPD, MK, KY itu adalah contoh suprastruktur politik, ya. Itu adalah contoh suprastruktur politik. Bapak ulangi sekali lagi, contoh suprastruktur politik itu MPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Bagaimana dengan infrastruktur? Jadi kalau ada suprastruktur, ada infrastruktur. Infrastruktur politik itu terdiri atas 5 bagian. Ada partai politik. Nah, kita mengetahui ada banyak partai politik di Indonesia. Yang bertarung pada pemilu 2019 itu ada 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal. 2 ada kelompok kepentingan, interest group.
Ada kelompok penekan, pressure group, ada media komunikasi politik, dan ada tokoh politik atau political figure. Kelima infrastruktur politik ini mempunyai kepentingan masing-masing dan mempunyai fungsi masing-masing. Anak didik kami sekalian, kalau kita berbicara tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara, kita akan melihat di bagian ini bahwa lembaga-lembaga negara di Indonesia antara lain MPR, DPR, Dewan Pertimbangan Agung, ya, demikian juga itu termasuk kategori lembaga-lembaga negara. Kalau kita bagi itu lembaga legislatif. Kalau berbicara tentang lembaga eksekutif, itu ada presiden, wakil presiden serta kementerian-kementeriannya. Kalau berbicara kita tentang lembaga yudikatif, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan kalau berbicara tentang lembaga eksaminatif, ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu adalah contoh lembaga di mana kita menganut ajas trias politika. Ya, ada eksekutif sebagai presiden, legislatif DPR, dan yudikatif itu Mahkamah Agung. Anak bapak sekalian dan anak-anak didik kami sekalian, bagaimana penerapan pemerintahan yang baik atau good governance? Iya, penerapan pemerintahan yang baik itu mempunyai ajas dan prinsip pemerintahan yang baik. Dan yang kedua ada faktor pendukung dan penghambat pemerintahan yang baik. Ajas-ajas pemerintahan yang baik tentunya harus ada kepastian hukum, ada keseimbangan, ada ketidakberpihakan, ada kecermatan dan motivasi, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Ajas-ajas ini harus dilakukan oleh pemerintah supaya mendapatkan sebuah konsep governance, good governance. Jadi semacam bentuk pemerintahan yang baik. Kalau 8 elemen ini dilakukan, maka ajas-ajas harapan kita tentang pemerintahan yang baik akan dapat terpenuhi. Bagaimana dengan prinsip pemerintahan yang baik? Untuk menjadi pemerintah yang baik, perlu ada prinsip-prinsip. Yang pertama, akuntabilitas dan transparansi, keterbukaan, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, dan supremasi hukum. Ini yang paling penting dilakukan supaya pemerintahan itu berjalan dengan baik. Maka perlu penekanan prinsip-prinsip ini dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Anak didik kami sekalian, ada juga faktor pendukung dan penghambat pemerintahan yang baik. Pendukungnya, partisipasi pemerintah, partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana, sumber daya manusia. Ini pendukung. Bagaimana partisipasi pemerintah, bagaimana partisipasi masyarakat, dan bagaimana sarana dan sarana prasarana yang memadai, serta sumber daya manusia yang bagus, itu akan menjadi faktor pendukung pemerintahan yang baik. Tapi akan ada juga faktor penghambat. Tentunya integritas pegawai pemerintah yang rendah, masih melakukan korupsi, masih melakukan tindakan-tindakan indisipliner, itu adalah integritas pegawai pemerintahan yang rendah. Kondisi politik dalam negeri yang kurang demokratis, biasanya ini terjadi kalau ada gejolak, ada anarki-anarki yang terjadi, demo-demo yang melakukan pengrusakan, dan ini akan menjadi penghambat pemerintahan yang baik. Krisis ekonomi, partisipasi masyarakat yang kurang, dan sistem hukum yang lemah. Dengan kata lain, hukum tidak menjadi panglima tertinggi di sebuah negara. Bila itu dilakukan, maka itu menjadi faktor penghambat pemerintahan yang baik. Jadi perlu kita pahami anak-anak didik kami sekalian, agar pemerintahan kita berjalan dengan baik, tentunya faktor-faktor penghambat yang tadi perlu diminimalisasi. Dan berikutnya, untuk mendapatkan pemerintahan yang baik, faktor pendukung, terlebih 4 elemen yang paling utama itu, partisipasi pemerintah, partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, harus lebih dioptimalkan. Demikianlah pertemuan kita untuk pagi ini, anak bapak sekalian. Pada pertemuan kita minggu depan, kita akan masih tetap membahas bab 3 ini. Dan untuk pertemuan kita kali ini, hanya sampai di sini, supaya masing-masing kita
bisa melihat video pembelajaran ini, memahami, dan juga mengaplikasikannya. Selamat pagi, salam sehat,